Bulan ini adalah Rooted with Purpose yang kedua, yaitu berbicara mengenai memiliki hati Yesus. Jadi ternyata pada waktu kita belajar mengenai keserupaan dengan Yesus, bukan hanya bicara mengenai karakter atau nilai-nilai, tapi itu juga berbicara tentang hatinya. Bagaimana Alkitab menuliskan hati Yesus? Ya, itu sangat jelas terlihat. Bagaimana Yesus itu melihat manusia dengan sudut pandang yang gak bisa manusia punya. Ya, para pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada waktu itu melihat kumpulan orang banyak, mungkin mereka berpikir mengawasi, oh ini salah, ini mesti lakukan yang benar, mesti lakukan ini, lakukan itu. Dan akhirnya semua menjadi berbeban berat. Tapi ketika Yesus melihat mereka, Yesus melihatnya mereka letih dan lesu. Dan mereka seperti domba yang tidak tergembala. Mereka bingung, tidak tahu arah dan tidak tahu tujuan, dan mereka tidak mempunyai perlindungan. Nah, memahami hati Yesus yang seperti ini terhadap jiwa-jiwa, itulah yang di bulan ini kita akan pelajari. Kita lihat dulu ayatnya sebagai dasarnya di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini merupakan inti ayat emas di dalam Alkitab. Dan ayat ini memberikan pertanyaan kepada kita yang hari ini kita akan pelajari tentang pertanyaan yang sangat penting, yang mendasar. Yuk kita baca bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16, 2, 3, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dari ayat ini kita membuat satu pertanyaan. Kita lihat pertanyaannya, yaitu mengapa Allah begitu mengasihi manusia. Kita perlu tanya ini, kenapa dia begitu mengasihi manusia? Ya. Karena Alkitab Yohanes 3:16 berkata karena begitu besar. Begitu itu adalah kata yang tak terukur sebenarnya, sulit untuk diprediksi seberapa besarnya atau saking besarnya sehingga kita nggak bisa mengukurnya. Ya, kalau di dalam kitab Efesus pasal 3 dikatakan betapa dalamnya, lebarnya, tingginya gitu kasih Yesus itu. Itu berarti sangat susah untuk diukur, sangat susah untuk berapa sih sebenarnya, saking besarnya, saking luasnya. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, maka kita bertanya, mengapa Allah begitu mengasihi manusia? Apa dasarnya? Apa maksudnya? Sehingga Alkitab berkata, mengapa Allah begitu besar kasihnya kepada manusia? Siapa manusia itu? Sehingga dituliskan Allah sangat mengasihi manusia. Kalau kita membaca dalam kitab Mazmur pasal yang ke-8, kita menemukan satu ungkapan rasa syukur Daud di dalam nyanyiannya ya, yang membicarakan tentang manusia. Coba kita lihat Mazmur pasal yang ke-8, ayat yang ke-4 dan yang ke-5. Coba kita baca bersama-sama, yuk 2, 3. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, titik 2. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ini perlu dijawab bentuk pertanyaan ini. Bila aku melihat langit, bintang, bulan, apalagi dengan teleskop yang terbaru yang NASA
luncurkan tahun 2022 ini, James Webb Teleskop, itu alam semesta menjadi sangat kelihatan, lebih jelas lagi. Ternyata ada begitu banyak gugusan-gugusan. Bahkan dihitung kira-kira berapa umur dari yang paling jauh yang dapat ditangkap oleh teleskop James Webb ini. Para peneliti NASA itu mengatakan 13 miliar tahun yang lalu. Wow, itu pun masih menduga-duga. Tapi dengan sains dihitungnya. Begitu luas, begitu tak bisa terselami. Yang Daud lihat hanya yang dilihat dengan mata. Bulan, bintang, hanya dengan matanya saja. Dari matanya saja itu dia berkata, apakah manusia? Sehingga engkau itu mengingatnya. Dia ingat nama saya. Dia ingat nama saudara. Dia tahu nama Zakius sebelum ketemu. Dia ingat nama Abraham. Walaupun perjanjiannya dengan Abraham sudah berlaku ribuan tahun yang lalu. Tapi setiap kali keturunan Abraham mengalami proses-proses, selalu Alkitab berkata, dia ingat janjinya kepada Abraham. Siapa kita? Sehingga dia mengindahkan kita. Sehingga dia mengingat kita. Kalau kita nggak berharga, nggak akan pernah diingat. Betul enggak saudara? Amin? Betul? Kalau kita adalah sesuatu, karena bahasanya ini apakah, seolah-olah itu benda gitu. Ya. Atau mestinya dengan apakah gitu. Tapi di pertanyaannya apakah gitu. Sehingga Allah tuh ngingat kita. Perhatiin kita. Dia turut bekerja sejak kita ada dalam kandungan kita. Dia terus berkarya terus seluruh perjalanan hidup kita. Sampai sekarang ini. Sampai setua ini umur saya. Siapa? Apa? Kenapa? Mesti diperhatikan. Matanya tertuju kepada kita personal demi personal, pribadi demi pribadi. Apa? Jadi kita perlu memikirkan pertanyaan tadi itu. Mengapa Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia. Lalu kita bertanya, mengapa Allah mengasihi manusia? Kita lihat slide-nya. Jawabannya yang pertama adalah, karena natur Allah yang adalah kasih. Kita tim pengembalaan mencoba menjawab pertanyaan ini. Mengapa Allah begitu mengasihi manusia? Maka kita menemukan dasar yang pertama. Jawabannya adalah karena natur Allah adalah kasih. Jadi Yohanes pasal 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, baca yuk sama-sama 2-3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasih bukan hanya sesuatu yang Allah lakukan. Oh, karena Allah mengasihi kita, maka Dia menolong kita, maka Dia memelihara kita, maka Dia melindungi kita. Bukan hanya sesuatu yang Dia lakukan. Tapi kasih adalah natur atau sifat atau esensi dari Allah itu sendiri. Jadi ketika Daud berkata, bila aku melihat langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan, maka semuanya itu diciptakan di dalam bentuk kasih. Kita lihat lagi slide berikutnya. Dari kepenuhan kasih, kebaikan dan kemuliaannya, Allah berkenan menciptakan segala sesuatu. Jadi karena kasihnya lah Dia menciptakan langit dan bumi,
galaksi, dan khususnya bumi yang seluruh ada di dalamnya. Semua itu diciptakan di dalam kasih. Makanya kita enggak heran kalau kita membaca dalam kitab Kejadian dari pasal 1 ayat 1 sampai 31 selalu ditulis setiap kali Allah menciptakan selalu diakhiri dengan kata semuanya itu baik. Semuanya itu baik. Semuanya itu baik. Setelah manusia diciptakan lalu disimpulkan sungguh amat baik. Jadi Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus ini adalah Allah yang memang naturnya kasih. Oleh karena naturnya kasih, maka segala sesuatu yang diciptakan itu adalah di dalam kasih. Efesus pasal 1 ayat 5 dan 6, mari kita baca slide-nya. Kita akan lihat di sini sama-sama 2-3, kita baca 2-3. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebelum manusia ada, seperti Roma pasal 8 ayat 29, Allah dalam 3 pribadi ini telah memutuskan, menentukan bahwa mereka akan menciptakan manusia. Dan manusia ini akan diangkat jadi anak-anaknya di dalam Yesus Kristus, di dalam pribadi yang kedua, dalam anaknya. Lalu diciptakanlah manusia. Sebelum manusia ada, diciptakan lain yang dulu diciptakan. Tumbuh-tumbuhan, binatang, laut, dan segala macam. Coba kalau manusia diciptakan di hari pertama, ngomel dia. Iya kan? Ngomel dia. Ngapu aku ini ada di sini? Ya kan tak ada apa-apa. Ya saudara ya. Tapi manusia diciptakan di hari yang terakhir. Setelah semuanya ada. Bahkan Allah menciptakan khusus buat kediaman manusia. Yaitu Taman Eden. Taman yang sangat baik. Karena semua pohon dalam taman itu boleh dimakan buahnya. Sangat baik. Hanya satu yang tidak boleh. Sebagai tanda kepemilikan saja. Ya. Tapi sayangnya manusia memilih yang dilarang. Ya, yang enggak dilarang malah enggak dimakan. Ya, yang dilarang malah yang dimakan. Itulah manusia. Lihat kiri kanannya. Lihat kiri kanannya, bilang sama-sama gini, kayaknya itu mirip saya. Ya, kita dilarang, yang dilarang itu yang kita lakukan. Ya, yang enggak dilarang kita enggak lakukan, saudara. Ya, itu memang manusia seperti itu. Jadi dalam kasih, saya dan saudara diciptakan berbeda-beda tapi dibentuk di dalam kasih. Menjadi anak-anak Allah ditetapkan sebelum segala sesuatunya ada di dalam kasih. Di dalam Yesus Kristus anaknya. Artinya apa? Allah tuh pada mulanya menciptakan manusia. Semua manusia itu dirancang untuk menjadi anak-anaknya. Secara khusus di dalam Yesus Kristus. Tapi setelah kejatuhan manusia dalam dosa. Manusia terbagi dua. Ada yang menerima Yesus, ada yang menolak Yesus. Yang menerima dijadikan anak-anaknya, yang menolak itu berarti tidak menjadi anak Allah. Dia ciptakan, tapi dia bukan anak Allah. Kita lihat lagi slide-nya. Tindakan Allah lahir dari kasih, kerelaan kehendaknya, dan bertujuan bagi pujian kemuliaan kasih karunia-Nya. Artinya, keberadaan manusia bukanlah sebuah kebetulan. Kita ada karena Allah yang penuh kasih berkenan menciptakan dan menyatakan kebaikan-Nya. Jadi dari sejak awal dasar keberadaan manusia adalah karena kasih Allah. Saya dan saudara ada karena kasih Allah. Dah titik. Enggak peduli prosesnya bagaimana. Ada yang lahir sungsang, ya,
Ada yang lahir di becak, ada yang lahir di jalanan, ada yang lahir tanpa rumah sakit. Nggak peduli, apapun prosesnya kita nggak peduli. Yang kita tahu adalah saya ada di muka bumi ini karena kasih Allah. Dan kita harus menyadari itu betul-betul bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang ada di bumi ini karena dikasihi, karena dicintai. Jadi jangan tolak diri saudara. Jangan anggap diri saudara rendah. Jangan anggap diri saudara enggak bernilai. Ya, strata dunia ini kita dianggap bernilai itu kalau kita punya uang. Makanya kalau kita pergi ke bank, tabunganmu berapa? 1 juta, itu di bawah saudara. Konternya. Mau nabung berapa? 10 M. Oh jangan di bawah Pak. Di mana? Di atas, VIP. Di situ saudara sediakan kopi, teh, personal, person to person. Karena saudara adalah orang yang very important person. Tapi nilai itu berhubungan dengan uang yang saudara bawa. Bukan setulus-tulusnya itu dihargai. Tapi karena uang yang kita bawa ke bank itu, maka kita dijadikan very important person. Wah, pejabat datang. Parkirnya pun ditulis VVIP. Very, very important person. Tidak boleh ada yang parkir di situ. Karena kita punya jabatan, lalu kita dibuat strata yang lebih sepertinya sangat terhormat. Itu dunia cara menilainya. Apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan, kita dinilai dari itu oleh dunia. Tapi saya mau beritahu pada pagi ini, Allah tidak menilai itu untuk kita. Allah tidak melihat karena ekonomi, pendidikan, di mana kita lahir, di mana kita dibesarkan, tidak. Di dalam kasih kita diciptakan. Kita adalah pribadi-pribadi yang sangat dikasihi oleh Allah yang menciptakan itu. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi jangan menyesal dengan hidung yang pesek ya. Karena itu pun karya Allah, sesuai dengan desain. Ya, jangan menyesal dengan mata yang melotot. Jangan menyesal dengan alis yang seperti jasbau. Ya, yang naik ke atas. Jangan menyesal dengan mata kucing. Jangan menyesal juga dengan bibir yang tipis dan bibir yang tebal. Jangan menyesal dengan lesung pipi saudara atau mungkin tembemnya pipi saudara. Jangan menyesal dengan semuanya itu. Karena semua itu diciptakan di dalam kasih. Ya, begitu indah. Jadi begitu nanti pulang di rumah, lihat di kaca, bilang sama diri saudara sendiri. Oh my God, so beautiful. Oh my God, very important person. Oh my God, saya adalah orang yang sangat dikasihi. Dicipta, dibentuk di dalam kasih. Oh my God, ampuni saya. Kalau saya selama ini setiap kali memandang di cermin, hidung suka dipencet-pencet, ya kan, bibir suka ditarik-tarik, alis suka ditarik-tarik, ya, aku menyesal dengan alis seperti ini. Makanya kecantikan itu begitu banyak, mulai dari skincare, ya jepit bibir, ya jepit hidung, ya jepit bulu mata, ya tato bulu mata, ya nggak ada kalau laki-laki tuh nggak ada mikirin tato kumis itu nggak ada. Laki-laki nggak ada mikirnya kan mau tato brewok gitu, nggak ada saudara ya, nggak ada gitu. Mungkin yang buat wanita yang suka bercermin, nanti pulang di rumah atau cermin nanti di toilet lihat dirinya, oh so beautiful. Karena kita diciptakan di dalam kasih. Karena kita tahu semua diciptakan di dalam kasih. Maka Tuhan ingin mata kita, cara melihat orang lain, sama seperti Tuhan melihat kita. Kalau dia melihat kita dengan mata yang penuh dengan kasih, maka kita diajarin bulan ini untuk melihat orang lain dengan mata yang dipenuhi dengan kasih Allah. Yang kedua, mengapa Allah begitu mengasihi manusia?
Karena nilai manusia begitu berharga. Mengapa dia berharga? Sebab diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan menerima hidup dari Allah secara langsung. Kita membaca ayatnya dalam Kejadian 1:27. Yuk baca sama-sama 2-3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Pasal 2 dalam kitab Kejadian memberitahukan prosesnya. Tapi desainnya adalah laki dan perempuan diciptakan oleh Allah. Serupa dan segambar dengan dia. Jadi kita semua laki dan perempuan punya kedudukan yang sama. Punya nilai yang sama. Punya martabat yang sama. Dan punya tujuan khusus yang Allah ciptakan dalam hidup kita. Slide berikutnya berkata bahwa manusia memiliki nilai, martabat, dan tujuan yang khusus. Manusia diciptakan untuk mengenal Allah, Sang Pencipta. Berelasi, membangun hubungan dengan Dia. Mencerminkan karakter Allah, representatif. Keberadaan Allah yang tidak kelihatan muncul dalam diri kita. Dan menjadi hidup bagi kemuliaan namanya. Itu sebabnya pemazmur yang tadi kita sudah baca dari Mazmur Daud menuliskan, bila ku pandang ke atas, ke langit, bulan bintang, dan segala yang diciptakan itu begitu mulia, begitu hebat. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau memperhatikannya? Allah yang kita baca di dalam Alkitab, sejak manusia diciptakan sampai kitab Wahyu, Allah selalu berorientasi, berhubungan dengan manusia. Saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang sangat bernilai di hadapan Allah. Senang, beri tepuk tangan buat diri sendiri dulu dong. Ya kan? Dompet ke gereja kosong tak jadi masalah loh. Ya kan? Masalah-masalah masih ada, oke lah. Masalah itu nggak akan pernah berakhir lah selama kita hidup. Betul enggak? Ya badai pasti datang lagi. Ya. Udahlah gitu loh. Masalah pasti datang lagi, selesai datang lagi, selesai. Oke gitu. Itu proses hidup lah yang kita hadapi. Ya nggak selamanya kita tuh nggak pernah makan, nggak ada hidup kayak gitu. Ada pernah sehari, 2 hari, 3 hari kita nggak punya makanan. It's okay gitu. Setelah itu tetap Tuhan sediakan makan. Ada kalanya kita 1-2 hari nggak punya uang, seminggu nggak punya uang. Oke, tapi nggak selamanya seumur hidup kita sampai sekarang nggak punya uang. Itu nggak ada yang seperti itu. Kita ada sampai sekarang ini saja sudah luar biasa. Ya, saya dan saudara adalah pribadi-pribadi yang bermartabat, bernilai dan berharga. Dan Allah punya tujuan dalam hidup kita. Oleh karena kita tahu hal ini, tolong perhatikan. Jangan konsumsi narkoba. Kok nggak ada yang amin? Jangan konsumsi narkoba. Kenapa? Karena narkoba sekarang dijumpai sebagai benda, zat yang bisa merusak otak manusia. Ada jemaat yang anaknya kena narkoba. Pagarnya hilang. Pagar rumah. Pintu hilang. TV hilang. Jeruji di jendela hilang. Apalagi uang. Apa saja yang bisa dijadikan uang itu hilang di rumah. Kenapa? Karena narkoba merusak otak manusia. Jangan pilih itu. Pilih yang benar, pilih yang baik. Amin. Tapi Pak, masalah saya bagaimana? Kalau saya pakai zat-zat seperti ini,
otak saya jadi rileks. Iya, tapi itu cuma 1, 2, 3 menit. Atau mungkin tidur sepanjang malam. Atau tidur 3 hari 3 malam. Setelah itu masalah itu tetap ada. Solusinya bukan narkoba. Solusinya adalah membangun hati saudara dengan Tuhan. Solusinya adalah mencari petunjuk dan jalan keluar dari Tuhan. Itu solusinya. Bukan dengan narkoba. Dan jangan juga saudara menjual narkoba. Katakan amin. Kenapa? Karena kalau saudara menjual narkoba, saudara menjadikan manusia itu sebagai objek penghasilan saudara. Terserah orang itu mau mati, mau kacau hidupnya, mau otaknya hidup sebelah atau tidak. Terserah mau hidupnya hancur, mau punya masa depannya hancur, cita-citanya hancur. Semua mimpi-mimpinya yang bagus hancur, terserah, masa bodoh, yang penting saya dapat uang. Itu jahat, saudara. Itu jahat. Setelah kita tahu bahwa Allah menciptakan kita di dalam kasih, bahwa nilai manusia itu berharga di mata Dia, kita jangan lakukan hal itu. Berhenti. Dan kita yang mungkin abdi negara, bekerja di abdi negara, jangan melindungi para bandar narkoba. Jangan. Walaupun uang itu besar sekali. Tapi jangan rusak manusia hanya demi uang. Jangan. Jadi setelah kita belajar tentang nilai manusia ini, cara kita melihat manusia itu harus berbeda. Tidak boleh lagi kita menilai manusia itu dengan apa yang dipakainya, apa yang dikenakannya, apa yang di mana dia tinggal. Oh, dia rumahnya sangat mewah, berarti dia sangat dihormati. Oh, di rumahnya cuma seng aja 2 lembar, saya enggak hormati. Jangan. Kalau dia adalah orang yang percaya kepada Yesus, maka dia adalah anak-anak Allah. Dan Allah sangat mengasihi mereka dan mencintai mereka. Amin. Jadi jangan rusak diri kita. Jangan rusak. Jangan hancurkan hidup saudara dengan sesuatu yang enggak berguna dalam hidup saudara. Karena hidup saudara bernilai di hadapan Allah. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 dikatakan begini, kita baca bersama-sama. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Manusia disebut sebagai makhluk yang hidup. Kata Ibrani yang menggunakan sebagai adalah nefes, yang dapat menunjuk pada kehidupan, makhluk hidup atau jiwa. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan esensi hidup manusia yang dihidupkan oleh nafas Allah. Manusia menjadi makhluk yang hidup karena Allah sendiri menghembuskan nafas hidup kepadanya. Kalau tidak ada nafas hidup ya kita cuma tanah doang. Hanya benda mati saja. Ya. Lihat lagi slide-nya. Dalam perjanjian baru, jiwa digambarkan sebagai aspek kekal dari keberadaan manusia yang dapat mengalami keselamatan atau kebinasaan. Hal ini terlihat dari perkataan Yesus dalam Matius 16:26. Mari baca sama-sama 2-3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi dari ayat ini kita belajar melihat bahwa manusia itu punya nilai. Nyawanya, kehidupannya itu sangat bernilai, dan seandainya ada satu orang manusia memiliki seluruh kekayaan di bumi ini, 1
satu aja dia kaya, yang paling kaya, yang punya kekayaan di bumi ini. Anggaplah semua sertifikat yang ada di bumi ini cuma dia yang punya. Tapi itu tidak bisa menggantikan jiwa atau nyawa. Apakah yang dapat diberikan untuk mengganti nyawanya? Artinya apa? Nyawa manusia tidak bisa ditukar oleh apapun juga. Sebegitu berharganya manusia. Dalam perjanjian baru, manusia jiwanya itu dilihat bisa mengalami keselamatan, bisa mengalami kebinasaan di dalam kekekalan. Jiwa manusia itu tidak bisa ditukar atau diganti dengan apapun juga. Begitu mahalnya manusia itu. Lihat slide berikutnya. Tidak ada satupun yang dapat setara dengan nilai jiwa manusia. Karena itu ketika kita berbicara tentang jiwa, kita tidak sedang berbicara tentang sesuatu yang kecil atau yang tidak penting. Tetapi berbicara tentang hidup manusia yang begitu berharga di mata Allah. Namun manusia yang begitu berharga itu jatuh dalam dosa. Dosa merusak manusia, memisahkan manusia dari Allah dan membawa manusia menuju kebinasaan. Tetapi dosa tidak membuat Allah berhenti mengasihi manusia. Justru di tengah-tengah keadaan manusia yang berdosa, kasih Allah dinyatakan secara jelas melalui Yesus Kristus. Itulah alasannya mengapa Sang Firman itu menjadi manusia. Itulah alasannya mengapa Yesus yang setara dengan Allah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Bahkan matinya di kayu salib bagaikan seorang penjahat besar, sangat terhina, dan tidak ada seorang pun yang memikirkan setelah kematiannya, tapi justru melalui kematiannya dan kebangkitannya, manusia dapat kembali kepada Allah. Itulah alasannya mengapa Paulus menuliskan, aku berdoa supaya kamu memahami betapa panjangnya, lebarnya, dalamnya, tingginya kasih Yesus itu. Walaupun secara pengetahuan sangat sulit untuk diterima karena itu sangat melebihi akal manusia. Tapi itulah kasih Allah, kasih Yesus kepada kita. Bahwa dia datang supaya manusia yang sangat berharga ini dapat kembali kepada Allah. Perjanjian baru menuliskan kalau manusia tidak diselamatkan, dia akan binasa. Jadi jiwa manusia itu tidak bisa diganti dengan apapun juga. Nyawa anak-anak saudara jangan gantikan dengan kesibukan di dalam mencari uang. Nyawa anak-anak saudara jangan disibukkan dengan mencari kedudukan. Setelah sudah mendapatkan kedudukan, anak-anak saudara terhilang. Kita harus membangun setiap generasi dalam keluarga kita. Yaitu generasi yang mengerti tentang amanat agung. Karena amanat agung itu berisi tentang Allah. Ingin supaya semua manusia itu kembali kepadanya. Kita punya tugas yang sama di dalam pelayanan, di dalam keluarga. Jangan tukar nyawa manusia dengan uang, dengan hawa nafsu, dengan kedudukan, dengan apapun juga. Karena nyawa manusia itu begitu berharga. Itu sebabnya kita perlu berdoa untuk keluarga kita yang belum diselamatkan. Karena kalau mereka tidak diselamatkan, mereka akan binasa.
Kita perlu berpuasa untuk mereka, menangis di hadapan Allah, memohon belas kasihan. Supaya keluarga kita juga menjadi anak-anak Allah. Kita juga perlu berdoa untuk teman, sahabat, kerabat yang kita jumpai. Mungkin dia punya kedudukan, mungkin dia punya uang yang sangat banyak. Tapi nyawa mereka tidak bisa ditukar dengan itu semua. Kita perlu berdoa, itu amanat agung. Di dalam hati kita, kita punya belas kasihan terhadap orang lain. Karena kita tahu satu jiwa manusia tidak bisa dijual dengan apapun, dibeli dengan apapun, atau tidak bisa dihargai oleh apapun. Nyawa itu begitu berharga. Saudara adalah orang yang sangat berharga di dalam Yesus Kristus. Terimalah itu kebenaran yang Alkitab ajarkan buat saudara. Terimalah diri saudara, bahagialah setiap hari sebagai orang yang diberkati Tuhan. Karena engkau telah menerima keselamatan. Bersukacitalah setiap hari. Walaupun setiap hari ada banyak beban dalam hidup yang harus kau hadapi. Ada persoalan-persoalan yang belum selesai, bersukacitalah. Terimalah anugerah Allah itu hari demi hari. Mungkin kita seperti Paulus, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Setiap hari ada kasih karunia buat saudara untuk menghargai hidup yang saudara terima dari Tuhan. Mari kita belajar melihat di bulan ini, memiliki hati Yesus. Melihat Yesus, melihat orang lain, dan Dia mau kita punya mata yang sama, melihat orang lain seperti Allah melihat mereka. Saudara punya penghiburan karena Roh Kudus ada dalam diri saudara. Saudara punya saudara-saudara seiman yang bisa saling mendoakan, membantu saudara. Itu sebabnya gereja menyediakan komunitas, itu sangat penting. Karena saudara bisa di situ saling memperhatikan, saling berdoa. Kalau ada beban bisa di-sharingkan. Dan saudara enggak sendiri dalam menghadapi hidup ini. Kemarin saya ada kesaksian dari seorang pengerja berkata, Pak, perubahan-perubahan di Timur Tengah itu mempengaruhi penjualan, mempengaruhi produksi, mempengaruhi nilai barang-barang. Enggak menyangka kalau prediksinya misalnya pada sebelum kejadian Selat Hormuz terjadi, misalnya diprediksi itu 100 juta, tapi setelah kasus Hormuz itu naik Pak perhitungannya. Dan saya enggak tahu bagaimana solusinya untuk itu semua. Tapi dia sharingkan itu di dalam DC. Dan anggota DC-nya berdoa, mencari supaya Tuhan tolong. Dan akhirnya ada solusi-solusi yang Tuhan buka jalan buat dia. Perubahan-perubahan akan terjadi terus di dunia ini. Tapi ketika kita berakar di dalam Dia, berakar di dalam Kristus, saudara akan bertambah kuat, dan bertambah kuat. Amin. Ayo mari kita bersukacita pada hari ini. Senang karena kita mendengar firman Allah. Mengapa Allah begitu mengasihi saya dan saudara? Karena Dia menciptakan kita di dalam naturnya, di dalam kasih. Kalau ada orang berkata kalau Allah itu ada, mengapa ada kejahatan? Karena mereka belum pernah baca Alkitab. Kalau mereka baca Alkitab, mereka akan tahu seperti apa sebenarnya kehidupan manusia itu. Ya, dan hari ini yang kedua kita tahu bahwa nilai manusia sangat berharga. Jadi kalau hari ini saudara menerima kebenaran ini, mari kita bersukacita, bergembira setiap hari. Menjalani hari demi hari dengan senang dan bahagia, karena kita adalah orang-orang yang dikasihi. Allah turut bekerja dalam hidup saudara, dalam segala sesuatu dalam hidup saudara. Tujuannya adalah saudara menerima yang baik dari Dia. Menerima berkatnya, perlindungannya, pemeliharaannya, kasihnya dalam hidup saudara. Itu yang ada di hati Allah, itu yang ada di pikirannya untuk saudara.